Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiatsu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ruben Panjaitan. Saya dari Tobasa kelas B semester 4 di Universitas Terbuka. Di sini saya akan membahas dua modul, yaitu modul 4 keterampilan membaca, dan modul 5 yaitu keterampilan menulis. Langsung saja kita bahas. Modul 4 yaitu kegiatan belajar 1, keterampilan membaca permulaan. Bagian A yaitu pengertian membaca permulaan. Apa itu membaca permulaan? Secara sederhana, membaca permulaan dapat diartikan sebagai kegiatan pengenalan lambang bunyi, bahasa, serta pelafalan menjadi bunyi-bunyi yang bermakna. Pada kegiatan pembacaan permulaan, penekanan membaca lebih diarahkan pada pengenalan lambang bunyi dan pembunyian. Belum ada pemahaman yang terkandung di balik lambang-lambang yang dimaksud. Jenis membaca ini terutama diberikan kepada kelas rendah, yaitu kelas 1 dan sampai kelas 2. Sasarannya adalah melek huruf. Kegiatan membaca dilakukan dengan cara melafalkan setiap kata, kelompok kata, dan kalimat yang tertulis dalam teks bacaan. Aktivitas membaca dilakukan dengan cara menyaring atau menyorongkan bacaan. Dengan begitu, pengenalan terhadap lambang-lambang bunyi yang tertuang dalam teks bacaan dapat terkontrol. Pengajaran membaca permulaan menurut Ungra Oka tahun 1983 yaitu lebih ditunjukkan pada pembinaan dasar-dasar mekanisme membaca. Dasar-dasar yang dimaksud adalah pertama, kemampuan mengasosiasikan huruf dan dengan bunyi-bunyi bahasa. Yang kedua, membina gerak mata dari kiri ke kanan. Yang ketiga, membaca kata-kata dengan kalimat-kalimat sederhana. Bagian B, tujuan membaca permulaan. Secara umum, tujuan membaca permulaan adalah melek huruf. Istilah ini sering diversuskan dengan melek wacana. Apa bedanya? Melek huruf secara sederhana dapat diartikan sebagai kemampuan mengenali lambang-lambang, bahasa tulis, dan kemampuan membunyikan atau melafalkan dengan benar. Sebagai contoh, si pembaca dapat membedakan badu dengan dadu melalui pelafalan kedua kata itu, meskipun pada awal-awal masa pengenalan lambang itu boleh menjadi si pembaca belum memahami artinya. Perbedaan fonem B dan D pada kedua kata itu akan menyebabkan perbedaan makna. Membaca permulaan sebaiknya berakhir di kelas 2 SD. Setelah itu, program pembelajaran pembacaan permulaan secara berangsur harus sudah diarahkan pada kegiatan membaca lanjut. Pada kegiatan membaca permulaan, jenis pembacaan yang dilatih pada anak adalah membaca nyaring atau bersuara dengan membaca teknis. Bagian C yaitu fungsi membaca permulaan. Fungsinya adalah untuk menguasai berbagai ilmu dalam disiplin ilmu lain yang diperlukan kemampuan membaca. Untuk menjadi sukses menjadi pembisnis diperlukan kemampuan membaca. Untuk menjadi pemimpin yang arif dan bijaksana diperlukan wawasan pengetahuan yang luas dan diperoleh melalui membaca. Masyarakat awam, miskin, dan terpinggirkan tidak mungkin dapat meningkatkan taraf hidupnya tanpa kemampuan membaca. Melek huruf merupakan jembatan bagi melek wacana. Melek wacana merupakan jendela untuk melongok dunia. Bagian yang kedua adalah jenis-jenis membaca permulaan. Yang pertama ada membaca nyaring atau membaca bersuara. Membaca nyaring pada kelas permulaan dimaksud untuk mengukur tingkat ketercapaian melek huruf si pelajarnya. Pada pembelajaran membaca permulaan terdapat dua pendekatan utama yang mendasari pembelajarannya, yakni yang pertama satu pendekatan urus sirah dan yang kedua adalah pendekatan Gestalt atau global. Kedua pendekatan ini akan mendasarkan bagaimana cara yang digunakan guru dalam mengajar membaca anak-anak didiknya. Pendekatan urus sirah ini melahirkan metode eja, bunyi, metode abjad, alfabet, dan metode suku kata. Sementara pendekatan Gestalt melahirkan metode kata, lembaga kata, metode kata, dan kalimat SAS. Yang kedua, membaca teknis. Pada membaca jenis ini, anak sudah mulai dibimbing ke arah pembacanya teks secara tepat menurut pelafalan dan intonasinya. Tanda-tanda baca yang menandai intonasi mulai diperkenalkan. Cara membaca kalimat berita yang ditandai dengan tanda titik berbeda dengan cara membaca kalimat tanda tanya yang ditandai dengan tanda tanya. Jeda pendek yang ditandai dengan tanda koma berbeda dengan dengan tanda titik. Kalimat membaca dapat mempelajari anak membaca dengan lagu dan intonasi yang tepat yang sesuai dengan maksud kalimat yang dilafalkannya.
Kegiatan belajar 2 yaitu keterampilan membaca lanjut. Keterampilan membaca lanjut merupakan keterampilan membaca yang ditunjukkan untuk pembaca lanjut dengan sasaran melek wacana. Yakini kemampuan memahami dan memetik makna bacaan, baik makna yang tersurat maupun makna yang tersirat. Pembaca lanjut terbagi ke dalam 3 kelompok, yaitu pertama pembaca lanjut tingkat dasar kelas 3 sampai kelas 6 SD, pembaca lanjut tingkat menengah tingkat SMP, dan pembaca lanjut tingkat akhir SMA ke atas. Menurut Waples tahun 1967 mengelompokkan tujuan membaca ke dalam beberapa keperluan berikut. Yang pertama, 1. Sebagai alat tertentu atau instrumental effect. Yang kedua, mendapatkan hasil yang berupa pristine atau pristine effect. Yang ketiga, memperkuat nilai-nilai kepribadian atau keyakinan. Yang keempat, mendapatkan pengalaman estetik. Tujuan-tujuan khusus membaca antara lain: yang pertama, memperoleh informasi faktual; yang kedua, memperoleh informasi khusus; yang ketiga, memberikan pertimbangan atau penilaian; yang keempat, memenuhi keputusan dan kenikmatan emosi; yang kelima, mengisi waktu luang. Membaca secara khusus bermanfaat untuk memenuhi keperluan dan akan informasi para pembaca sesuai dengan fungsi yang diusung oleh kegiatan membaca itu sendiri. Hal ini berkaitan dengan peningkatan kualitas kehidupan seseorang dalam berbagai aspek kehidupannya, aspek pendidikan atau akademik, aspek ekonomi, aspek sosial, aspek pekerjaan, dan lain-lain. Jenis membaca yang dapat dikembangkan dalam membaca lanjutan adalah membaca dalam hati, dilihat dari cangkupan bahannya. Membaca dalam hati itu terbagi ke dalam membaca intensi dan membaca ekstensi. Membaca intensi ditunjukkan untuk bahan yang sempit dan sedikit, sementara membaca ekstensi untuk bahan yang banyak dan luas. Jenis membaca nyaring yang dikembangkan dalam membaca lanjut harus didahului oleh pemahaman yang dilakukan melalui kegiatan membaca dalam hati terlebih dahulu, baru kemudian menyuarakannya. Contoh membaca naskah pidato, membaca naskah perangkat upacara, membaca puisi, dan lain-lain. Dalam membaca naskah pidato, pembaca harus memperhatikan lafal, intonasi, tekanan, dan tempo yang tepat, serta kemampuan menggunakan gerak tubuh atau gestur dan ekspresi yang tepat. Internet merupakan salah satu sumber informasi yang populer dewasa ini. Oleh karena itu, pembaca harus dapat memanfaatkan sumber ini dengan baik. Selain harus menguasai teknik penelusurannya, kecepatan membaca atau scanning dan skimming juga sangat diperlukan dalam membaca wacana, informasi di internet. Dalam membaca karya sastra, seseorang paling tidak harus menguasai 3 hal, yaitu yang pertama kode bahasa, yang kedua kode sastra, dan ketiga kode budaya. Tanpa pemahaman terhadap ketiga hal tersebut, pembaca tidak akan dapat memahami dan menikmati karya sastra yang dibaca. Kita melanjut ke modul 5, keterampilan menulis. Bagian A, pengertian menulis permulaan. Sama seperti halnya dengan keterampilan membaca, keterampilan menulis pun terbagi ke dalam 2 klarifikasi, yakni permulaan dan menulis lanjut. Menulis permulaan adalah kegiatan atau kemampuan menggambar atau melukis dalam bunyi bahasa ke dalam lambang-lambang tulis sesuai dengan konvensi sistem tanda yang digunakan oleh suatu masyarakat pemakai bahasa. Pengenalan lambang bunyi ini kepada siswa biasanya dilakukan secara serempak dan stimulan dengan kegiatan membaca permulaan. Bagian B, tujuan menulis permulaan. Orientasi pembelajaran membaca dan menulis permulaan masih ditunjukkan terhadap penguasaan mekanik, pemproduksian ide atau gagasan dalam pembelajaran menulis dapat menjadi tuntutan utama. Oleh karena itu, pembelajaran menulis permulaan sering disatu paketkan dengan pembelajaran pembaca permulaan. Yang ke-C, tujuan dan fungsi menulis permulaan. Menulis permulaan dapat diorientasikan untuk tujuan-tujuan tertentu. Yang pertama, melatih kelenturan gerak tangan. Yang kedua, menirukan gambar atau lambang bunyi bahasa atau huruf-huruf. Yang ketiga, membedakan bentuk atau gambar setiap lambang bunyi. Yang keempat, menuliskan tegak bersambung. Yang kelima, menulis indah. Bagian yang kedua, jenis-jenis pembelajaran menulis permulaan. Kegiatan menulis permulaan tidak dapat dipisahkan dari membaca permulaan. Kedua keterampilan ini diberikan secara berbarengan. Keterampilan motorik yang mula-mula dilatih diawali dengan kegiatan prabaca, atau kegiatan menulis tanpa buku. Keterampilan menulis permulaan dapat dilatih antara lain: yang pertama, menciplak berbagai bentuk gambar; yang kedua, menciplak bentuk huruf; yang ketiga, menebalkan berbagai bentuk gambar dan huruf;
Yang keempat, mencontohkan huruf dari buku atau papan tulis. Yang kelima, mencontohkan kata atau kalimat dari buku atau papan tulis. Yang keenam, mencontohkan teks sederhana. Yang ketujuh, menyalin puisi atau lagu anak sederhana atau huruf tegak bersambung. Yang kedelapan, menulis kalimat sederhana yang didiktekan oleh guru. Yang kesembilan, melengkapi kalimat yang berdasarkan gambar. Yang kesepuluh, melengkapi cerita sederhana dengan kata yang tepat. Yang kesebelas, menulis kalimat sederhana yang didikte oleh guru dan memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda titik. Yang ke-12, mendeskripsikan tumbuhan atau binatang di sekitarnya secara tertulis. Kegiatan belajar 2 yaitu menulis lanjutan. Keterampilan menulis lanjutan merupakan keterampilan menulis yang sesungguhnya, yakini tentang kegiatan menuangkan gagasan, ide, pikiran, perasaan ke dalam bentuk lambang-lambang bunyi berupa bahasa tulis. Dalam hal ini, bahasa tulis merupakan medium dari kegiatan menulis. Fungsi utama menulis adalah alat komunikasi secara tidak langsung. Dalam kegiatan berkomunikasi tulis, si penyampai pesan atau penulis menyampaikan pesan, ide, atau gagasan, pikiran, kehendak, perasaan melalui sistem lambang bahasa tulis kepada si penerima pesan atau si pembaca. Maksud atau tujuan penulis berimplementasikan terhadap jenis tulisan yang akan dihasilkannya. Berdasarkan gagasan di Angleo Tarigan tahun 2000 mengkelompokkan menjadi 4 kategori, yakini yang pertama, wacana informatif atau informative discourse. Yang kedua, wacana persuasif atau persuasive discourse. Yang ketiga, ada wacana kesastraan atau literary discourse. Yang keempat, wacana ekspresif atau expressive discourse. Menurut Hippel tahun 1973 mengadopsi pikiran-pikiran Hugo atau Hartig sebagaimana dikutip oleh Tarigan tahun 2000 yang membagi tulisan ke dalam kategori sebagai berikut, yakni yang pertama, tujuan penugasan atau assessment purpose. Yang kedua adalah tujuan algoristik atau algoristic purpose. Yang ketiga adalah tujuan persuasif. Yang keempat adalah tujuan informatif. Yang kelima adalah tujuan pernyataan diri. Yang keenam adalah tujuan kreatif. Yang ketujuh, tujuan pemecahan masalah. Jenis-jenis pembelajaran menulis di SD terbagi ke dalam 2 klasifikasi, yakni yang pertama, jenis-jenis pembelajaran menulis terbimbing dan pembelajaran menulis bebas. Pembelajaran menulis terbimbing adalah pembelajaran menulis yang melatih dan membimbing si pembelajar untuk melahirkan ide, gagasan, pikiran, atau perasaannya itu berdasarkan rangsang-rangsang yang secara sengaja yang disediakan. Pembelajaran menulis bebas memberi keleluasan kepada siswa untuk menuangkan gagasannya secara personal. Jenis-jenis pembelajaran menulis terbimbing itu yang antara lain, pertama, menyusun kalimat acak menjadi paragraf, melengkapi puisi atau berdasarkan gambar. Yang ketiga, menuliskan puisi anak berdasarkan gambar. Yang keempat, menuliskan karangan sederhana berdasarkan gambar berisi menulis puisi. Yang keenam, membuat petunjuk berdasarkan gambar berseri. Yang ketujuh, melengkapi teks isian rumpang. Yang kedelapan, menulis surat beredar rangsang kasus. Jenis-jenis pembelajaran menulis bebas antara lain, yang pertama, menyusun karangan sederhana. Yang kedua, menulis pengumuman dengan bahasa sendiri. Yang ketiga, membuat pantun anak. Yang keempat, menuliskan pengalaman dalam bentuk karangan bebas. Yang kelima, menuliskan surat undangan. Yang keenam, membuat ringkasan isi buku. Yang ketujuh, menulis laporan hasil pengamatan atau kunjungan. Yang kedelapan, menulis dialog sederhana. Yang kesembilan, menulis puisi bebas. Yang kesepuluh, mengisi formulir pendaftaran anggota Wastel, pos, kartu pos atau daftar riwayat hidup dan lain-lain. Yang ke-11, menyusun percakapan tentang berbagai topik. Yang ke-12, mengubah puisi ke dalam bentuk prosa. Yang ke-13, menyusun naskah pidato atau sambutan perpisahan, ulang tahun, perayaan sekolah, dan lain-lain. Yang ke-14, menulis surat resmi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada tutur kata atau tata bahasa yang salah, mohon dimaafkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.